Pemirsa, Satgas COVID-19 memperbarui aturan karantina bagi WNI dan WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri. Aturan terbaru itu tertuang dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 25 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Aturan terbaru tentang karantina bagi WNI dan WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri mengatur kewajiban karantina selama 14 hari untuk pelaku perjalanan dari 11 negara tempat transmisi komunitas varian Omikron. Pengecualian kewajiban karantina hanya berlaku bagi WNA dengan kriteria pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing, serta rombongan yang melakukan kunjungan kenegaraan, delegasi negara-negara anggota G20, skema TCA, orang terhormat atau orang terpandang. Ya, juru bicara nasional Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan penentuan lokasi karantina di wilayah Jakarta dibagi dalam 2 skema dan berikut skema tersebut. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai aturan karantina bagi WNI dan WNA yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri, kita bergabung bersama dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Muhassin Jalal yang saat ini sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, Amanda, bisa Anda jelaskan kembali ya, mungkin lebih lengkap lagi seperti apa aturan terbaru atau aturan yang baru saja diperbarui terkait dengan karantina bagi WNI atau WNA yang baru saja tiba di Indonesia? WNI ataupun WNA yang datang dari luar negeri ke Indonesia ini diwajibkan untuk melakukan PCR tes ulang, Ando. Di mana protokol kesehatan COVID-19 ini diperkuat melalui biosafety dan biosecurity management, di mana hal ini tidak hanya diberlakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, namun diberlakukan juga di Bandara Samratulangi Manado dan Bandara Ngurah Rai Bali. Nantinya WNI dan juga WNA ini diwajibkan untuk melakukan karantina kesehatan selama 10 hari ke depan dan juga diwajibkan untuk melangsungkan PCR tes sebanyak 2 kali. Bila nanti ada WNI yang memang datang dari 11 negara yang mengonfirmasi adanya transmisi varian Omikron, ini diwajibkan untuk melangsungkan karantina kesehatan selama 14 hari. Namun jika WNA yang datang ataupun transit dari 11 negara yang mengonfirmasi adanya transmisi varian Omikron, ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia untuk sementara waktu. Namun menyusul kebijakan pemerintah terbaru melalui surat edaran nomor 25 tahun 2021 yang mana ada pengecualian khusus untuk karantina. Untuk WNI sendiri ini dengan alasan kesehatan ataupun dengan kondisi duka anggota keluarga meninggal dunia, ini bisa untuk mengajukan kepada Satgas COVID-19 dan juga disetujui oleh kementerian ataupun lembaga terkait, di mana permohonan ini harus diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan ke Indonesia. Khusus untuk WNA sendiri yang memiliki visa diplomatik ataupun juga visa dinas, ataupun juga yang merupakan rombongan dari kunjungan kenegaraan secara resmi bisa mengajukan hal tersebut. Nah, Ando, terkait dengan pemerintah juga terus menambah lokasi karantina kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan dari kedatangan penumpang dari luar negeri ke Indonesia. Ini kalau nantinya WNI seperti PMI ataupun pelajar mahasiswa dan juga ASN yang sedang bertugas di luar negeri,
kembali ke Indonesia ini bisa melangsungkan karantina kesehatan di Wisma Atlet Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, di Rusun Nagrak dan juga Rusun Pasar Rumput. Nanti kalau untuk Anda yang melakukan perjalanan dengan biaya mandiri bisa melangsungkan karantina kesehatan di hotel, yang mana hotel ini ada 105 yang sudah dirujuk oleh Satgas Penanganan COVID-19. Ando. Iya, lalu dari pantauan Anda saat ini ada berapa banyak jumlah kedatangan WNA ataupun WNI dari luar negeri di sana? Informasi yang kami terima, Ando, memang kalau untuk pergerakan dari pesawat per harinya ini ada sekitar 700 rangkaian pesawat. Kalau bicara mengenai pergerakan penumpang sendiri ataupun yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia, per harinya mencapai 4.000 penumpang. Didominasi oleh warga negara Indonesia atau WNI yang ingin pulang ke kampung halaman mereka, Ando, di mana sekitaran 3.000 sampai 3.500 WNI. Kalau untuk WNA yang memang masuk ke Indonesia, ini didominasi dari negara Turki, Malaysia, dan juga Singapura. Dan bahkan pihak dari Angkasa Pura II juga mengklaim dan menegaskan bahwa saat ini lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini memang cenderung pulih, begitu di mana rasio pemulihan ini persentasenya dari 68 hingga 70%. Nah, kalau pergerakan dari WNA yang masuk ke Indonesia hingga saat ini dari periode 29 November 2021 sudah lebih dari 10.000 WNA yang masuk ke Indonesia. Ando, kita bicara sedikit mengenai perjalanan domestik yang harus diketahui oleh masyarakat publik, di mana yang diwajibkan ataupun mereka yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh diwajibkan juga memiliki sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Jika Anda memiliki sertifikat vaksin dosis pertama, Anda bisa menyertakan PCR test yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Jika Anda telah memiliki sertifikat vaksin ataupun sudah divaksin lengkap 2 dosis, bisa menyertakan rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Jika Anda yang memang masih belum divaksin dengan alasan kesehatan, masih tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Anda, kalau berdasarkan pantauan kami di lokasi memang untuk seluruh penumpang yang datang dari luar negeri ini cukup kooperatif dalam menerapkan prokes secara ketat, saling menjaga jarak, menggunakan masker dengan baik dan benar, dan kooperatif ketika diarahkan petugas untuk melakukan karantina kesehatan, di mana pengetatan ini juga dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan juga mengatasi penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron. Ando. Ya baik, terima kasih Amanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Putri Amanda dan juru kamera Muhasin Jalal langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.